Welcome back semuanya. Dunia sekarang ini berubahnya luar biasa cepat. Perubahan yang terjadi makin hari makin cepat. Teknologi berubah begitu cepat. Akan ada teknologi artificial intelligence yang membuat semua orang nanti di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan, akan kehilangan bisnis jika tidak menguasai teknologi. Dunia berubah makin cepat. Dan pada saat dunia berubah cepat itu, banyak orang akan dari kelas menengah akan turun kelas menjadi makin miskin. Dan yang hanya segelintir orang, hanya sebagian kecil orang saja yang bisa menikmati, yang makin bertambah kelimpahan berkat itu, makin menjadi kaya. Nah, kenapa orang kaya makin kaya, sedangkan nanti yang miskin makin miskin, dan kelas menengah dan kelas bawah itu makin banyak di tahun-tahun ke depannya. Inilah perubahan yang akan terjadi. Yang kaya makin kaya, tetapi dalam porsi yang sedikit. Orang kaya makin kaya, yang miskin makin tambah miskin di tahun-tahun ke depan. Apalagi di kondisi sekarang ini yang sudah masuk ke resesi global. Tahun-tahun berikut kita akan menghadapi yang namanya Great Depression. Double Deep Recession yang terjadi di Amerika Serikat. Mengulangi sejarah 100 tahun yang lalu. Yang terjadi pada tahun 1929, Great Depression sampai 1939. Selama 10 tahun, ekonomi stuck, cenderung menurun di seluruh dunia. Yang terjadi di Amerika menyebar ke seluruh dunia. Dan itu akan terjadi 100 tahun kemudian sekarang. Mulai tahun 2023 akan berlanjut sampai ke tahun 2033. Jadi 10 tahun kita akan mengalami yang namanya Great Depression, depresi hebat. Akan banyak bisnis yang bangkrut, ya. Banyak kehilangan pekerjaan, PHK di mana-mana, teknologi makin canggih, banyak kehilangan pekerjaan, teristimewa yang pekerjaan-pekerjaan yang kreatif, ya. Itu sudah digantikan dengan teknologi AI, artificial intelligence. Maka makin banyak orang yang berubah status menjadi miskin, dan yang kaya makin kaya. Ada gap yang jauh. Nah, yang jadi permasalahan di sini, kenapa Anda tidak bisa kaya? Kenapa Anda makin miskin? Karena itu adalah kesalahan Anda, bukan kesalahan sistem. Ya, bukan kesalahan bukan kesalahan sistem dunia ini, tetapi kesalahan terbesar adalah di diri Anda sendiri. Karena Anda lah yang membuat Anda sampai kapanpun, dari dulu sampai detik ini, dari 10 tahun lalu sampai detik ini, Anda begitu-begitu saja, tidak berubah. Walaupun Anda menghasilkan uang yang banyak, tetapi uang yang banyak Anda itu ditambah dengan tidak ada perubahan. Yang saya katakan tidak ada perubahan itu karena inflasi juga ikut naik. Uang Anda bertambah, inflasi juga naik. Setiap tahun inflasi naik. Setiap bulan, setiap tahun inflasi naik. Uang Anda bertambah, tetapi deret tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. Uang Anda tidak lebih dari inflasi yang terjadi. Maka Anda begitu-begitu saja. Anda tidak berubah. Level Anda menjadi orang kaya. Anda tetap miskin. Bahkan justru Anda tenggelam dalam kemiskinan karena Anda termakan oleh inflasi. Karena itu adalah kesalahan Anda, bukan kesalahan sistem, bukan karena kesalahan inflasi, tapi kesalahan adalah di diri Anda. Nah, di video ini Anda harus introspeksi. Kenapa Anda itu miskin? Karena Anda lah yang membuat diri Anda miskin. Kenapa bisa begitu? Ya, saya kasih jawabannya adalah karena itu adalah pilihan Anda.
Karena sifat dasar manusia secara psikologi itu ada 3 sifat dasar manusia. Manusia yang tipe pertama itu adalah manusia, ini sudah pernah saya jabarkan, sudah saya pernah jelaskan di tahun lalu di video-video saya. Udah lama ya, mungkin dari 2021 saya sudah sering mengatakan bahwa tipe dasar ini secara fundamental manusia punya 3 tipe dasar ini. Orang kelas bawah yang itu terbanyak di dunia. Ada 60% penduduk dunia itu level miskin. 60% itu karena apa? Karena mereka masuk ke dalam tipe manusia yang pertama. Adalah manusia yang sifatnya bodoh amat. Mereka tidak mau tahu dengan apa yang terjadi, kondisi yang berubah cepat ini, dunia ini semakin canggih, berubah cepat, mereka bodoh amat. Mereka hanya tahu dengan kondisi hari ini, tidak mau tahu dengan kondisi besok. Ataupun juga mereka tidak tahu tentang sesuatu yang akan terjadi sekarang atau besok. Mereka tidak mau tahu. Dan mereka bahkan tidak tahu. Dan mereka juga tidak mau sentuh apa yang namanya trading, investasi, atau ada peluang-peluang yang bagus yang bisa menambah income mereka, penghasilan mereka untuk lebih baik lagi. Mereka tidak mau tahu. Mereka mau hidup yang konservatif, biasa-biasa saja, kerja dapat gaji bulanan, atau bisnis-bisnis yang biasa-biasa saja yang bagi mereka cukup makan untuk hidup hari ini. Dan mereka, kenapa mereka bisa jadi kelas miskin? Karena mereka pada intinya 60% penduduk dunia ya masuk dalam tipe ini karena mereka adalah orang yang sifat dasarnya adalah takut mengambil resiko. Sifat penakut dalam diri mereka. Ingin yang konservatif, aman-aman saja. Pokoknya jangan sentuh hal-hal yang beresiko. Akhirnya mereka tidak bisa berubah status mereka yang dari miskin berubah menjadi level menengah atau menjadi orang kaya. Karena orang kaya adalah semua orang yang paling sukses di dunia. Anda bisa cek semuanya, orang-orang kaya di dunia adalah orang-orang yang berani mengambil risiko, mau mengambil peluang dan mau menanggung risiko. Pemilik bisnis semua adalah orang-orang yang berani mengambil risiko. Mark Zuckerberg, filosofinya pernah mengatakan, Anda tahu Mark Zuckerberg adalah CEO Facebook yang sekarang sudah berganti nama, holdingnya menjadi Meta Platform. Mark Zuckerberg mengatakan bahwa risiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil risiko apapun. Risiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil risiko apapun. Anda tahu dunia ini berubah amat cepat. Satu-satunya strategi yang dijamin akan gagal adalah ya tidak mengambil risiko itu. Tidak mengambil risiko apapun. Jadi dia mengatakan risiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil risiko apapun. Dunia ini berubah amat cepat. Satu-satunya strategi yang dijamin akan gagal adalah tidak mengambil risiko apapun. Jadi kalau Anda tidak mengambil risiko apapun, Anda dijamin gagal dalam hidup Anda. Anda dijamin miskin. Anda adalah kelompok 60% penduduk dunia miskin. Dari dulu sampai detik ini Anda dan selama-lamanya Anda tetap miskin. Sampai Anda mati, masuk ke dalam liang kubur, Anda tetap menyandang status orang miskin. Karena Anda tidak mau mengambil resiko apapun. Ingat itu. Orang yang tipe kedua itu masuk dalam golongan 30% penduduk dunia. Itu adalah level kelas menengah. Mereka adalah orang-orang yang tahu memang kondisi yang terjadi. Mereka tahu bahwa dunia ini berubah amat cepat. Mereka tahu ada perkembangan teknologi. Ya. Mereka tahu bahwa satu waktu mereka akan kehilangan pekerjaan kreatif mereka.
apapun ya, banyak terjadi kebangkrutan perusahaan-perusahaan PHK. Mereka tahu juga akan ada terjadi resesi panjang, resesi besar, ada kebangkrutan ekonomi dunia. Mereka tahu. Dan mereka juga tahu ada peluang-peluangnya. Dan mereka juga tahu ada resiko-resiko itu. Mereka tahu ada peluang mendapatkan keuntungan di trading saham, trading futures, investasi di futures, investasi di saham, investasi di gold, futures, ada investasi reksadana yang lainnya. Tetapi mereka mengambil langkah yang konservatif. Mereka mungkin deposito uangnya, investasi deposito yang konservatif, yang aman-aman saja. Mereka mungkin trading logam mulia yang aman-aman saja, yang setahun paling 5-10% kenaikannya. Atau mereka masuk ke reksadana, begitupun ya. Atau mereka investasi di saham tapi jangka panjang. Nah, seperti itu yang mereka lakukan. Ada peluang yang lebih luar biasa, mereka tidak mengambilnya. Jadi mereka melakukan hal yang konservatif. Ini juga orang yang semuanya rata-rata, kalau orang itu tidak bisa, kenapa mereka juga kelas menengah juga cenderung tidak bisa kaya, dan mereka akan satu waktu sangat berisiko hidup mereka akan melorot di tahun-tahun ke depan dalam kondisi ekonomi yang sangat susah, kondisi perubahan teknologi yang begitu cepat. Mereka bisa melorot dari status kelas menengah, resiko mereka akan turun ke kelas bawah, menjadi miskin. Karena mereka mengambil peluang investasi yang konservatif, yang kalau kita lihat itu tidak bisa merubah hidup mereka menjadi orang kaya atau super kaya, malah cenderung membuat mereka turun menjadi level orang miskin. Karena apa yang mereka lakukan investasi itu adalah tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Mereka deposito kalah sama inflasi yang terjadi tahun itu. Suku bunga deposito plus potong pajak, administrasi dan lain-lain kalah sama inflasi. Mereka beli logam mulia emas juga kenaikannya tetap, dia tidak cenderung turun, uang mereka tetap ada, karena logam mulia emas itu ada sarana lindung nilai, hanya melindungi uang mereka, tetapi tidak bisa membuat mereka kaya, kecuali dia harus trading ke gold futures, masuk ke futures market. Nah, ini akan saya jelasin. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengambil resiko. Seperti kembali lagi kepada apa yang dikatakan Mark Zuckerberg, strategi yang dijamin akan gagal adalah tidak mengambil risiko apapun. Karena mereka hanya bermain di level yang aman-aman, konservatif, deposito, reksadana, ya, beli logam mulia emas, ya, atau beli rumah, aset rumah, ya, tanah, ya. Walaupun itu naik memang, tetapi itu aset-aset yang tidak liquid, yang kalau mereka mau menjualnya butuh waktu bertahun-tahun laku. Nah, itu hal-hal yang membuat mereka tidak bisa menjadi orang kaya. Karena syarat menjadi orang kaya adalah dia harus mengambil resiko. Nah, tipe manusia yang ketiga ini adalah hanya 10% penduduk dunia. Mereka ini adalah orang-orang kaya, orang-orang super kaya. Kenapa mereka bisa menjadi orang kaya dan senantiasa kaya dan makin lama makin kaya terus forever, selamanya, sampai mereka masuk ke dalam liang kubur, mereka tetap menyandang status orang kaya, tidak pernah tergelincir turun ke kelas menengah atau kelas miskin, karena mereka berani mengambil risiko. Kenapa mereka berani mengambil? Itulah fundamental sifat dasar manusia, hanya 10%. Jadi Anda kalau mau menjadi orang kaya, Anda harus pertama punya sifat dasar pertama adalah harus berani mengambil resiko. Dan harus berani mengambil peluang dan menciptakan peluang itu terjadi. Inilah sifat manusia yang ketiga. Kalau sifat manusia yang kedua itu kelas menengah, ada peluang yang luar biasa, dia tidak mau mengambil, dia hanya menonton saja. Melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar.
di peluang tersebut. Ya. Ada orang buat usaha sukses, ada orang investasi di trading futures dapat keuntungan besar, dia hanya melihat saja. Dia takut mengambil risiko. Yang dalam pikiran dia adalah kalau gagal gimana? Kalau gagal, negatif thinkingnya luar biasa tinggi. Akhirnya dia tetap menjadi kelas menengah atau orang miskin. Bahkan menjadi orang miskin karena takut mengambil risiko. Yang dalam pikiran dia pertama kali bukan positive thinking, bagaimana saya harus membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan cuan yang banyak, untung yang besar. Tetapi dalam pikiran dia yang pertama adalah nanti kalau saya rugi gimana? Kalau saya kalah gimana? Kalau uang saya habis bagaimana? Itulah yang dipikirkan dia. Maka selama-lamanya sampai masuk ke dalam liang kubur, dia tetap menjadi orang miskin. Itu psikologi. Jadi jangan heran bahwa yang kaya itu hanya sedikit. Itu adalah orang-orang yang tipe pemberani, tipe risk taker, yang mengambil risiko, yang membuktikan bahwa situasi yang sulit ini, situasi yang berisiko ini, saya harus mendapatkan cuan banyak. Saya harus membuktikan, saya harus menciptakan itu terjadi untuk tunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa mendapatkan keuntungan besar di sini. Maka inilah ciri-ciri dasar orang kaya di dunia. Hanya 10% orang di dunia. Nah, ciri-ciri orang seperti ini, kenapa mereka bisa menjadi kaya? Karena mereka berani mengambil peluang, mereka berani mengambil risiko. Dan satu lagi, orang kaya di seluruh dunia ini, kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka masuk ke dalam investasi atau trading yang benar-benar bisa membuat mereka kaya dengan cepat, yang akumulasi profitnya yang luar biasa, profit yang tinggi sekali, berlipat-lipat jauh di atas inflasi yang terjadi. Itu kuncinya. Mereka bisa jauh lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi. Kenapa? Mereka masuk ke investasi yang tepat, yang kata orang lain itu berisiko. Yaitu apa? Mereka harus menggunakan leverage. Leverage lah yang membuat orang itu kaya. Semua orang kaya di dunia ini menggunakan leverage. Nah, satu cara jitu yang saya tawarkan kepada Anda adalah cara trading atau investasi. Anda bisa melakukan ini juga, investasi atau trading, yaitu di futures market. Kenapa ini saya katakan sangat-sangat luar biasa yang bisa membuat Anda itu kaya? Walaupun ini memang saya kasih tahu kepada Anda ini sangat berisiko. Tetapi hanya orang yang bakal kaya yang mau mengambil risiko ini. Karena ini, kalau orang kaya, dia tidak berpikir gimana kalau saya kalah, uang saya habis. Tapi dia berpikir bagaimana kalau saya menang atau saya mendapatkan profit yang besar, saya akan jadi kaya raya. Karena ini menggunakan leverage. Nah, apa itu leverage? Kalau Anda belum paham, masih awam tentang itu leverage yang bisa membuat orang-orang di seluruh dunia kaya. Ada email saya di bawah ini, di kolom deskripsi. Segera Anda email saya. Saya akan jelasin kepada Anda apa itu leverage, kunci jawaban, kunci yang membuat orang itu bisa kaya di seluruh dunia. Orang-orang itu menjadi orang kaya, super kaya, dan sampai masuk ke liang kubur tetap menjadi orang kaya adalah leverage. Nah, leverage itu ada di futures market. Di futures market itu Anda bukan trading saham biasa yang 1:1, tapi Anda 1:100. Modal Anda 1 rupiah, Anda bisa mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Inilah yang membuat Anda cepat menjadi orang kaya. Dan Anda bisa berubah nasib Anda. Bukan Anda menjadi orang miskin forever sampai Anda masuk ke liang kubur. Tetapi Anda menjadi orang kaya sampai Anda masuk ke dalam liang kubur, tetap Anda statusnya orang kaya, yaitu Anda harus menggunakan leverage. Syaratnya leverage itu berisiko. Saya kasih tahu itu berisiko. Ya, Anda bisa kalah habis, Anda bisa menang banyak. Tetapi orang kaya tidak, dalam pikiran dia adalah positive thinking. Dia tidak berpikir, itulah bedanya. Kenapa orang itu menjadi kaya? Karena dia berpikir saya harus menang, bukan saya harus kalah.
Tetapi orang kelas menengah atau orang miskin selalu berpikir kalah duluan. Akhirnya dia tidak pernah berani mengambil risiko, tidak pernah berani melangkah. Akhirnya dia tidak pernah berani mengambil leverage 1:100. Akhirnya dia tetap miskin forever, selamanya miskin. Tetapi orang yang 10% penduduk dunia berani mengambil risiko, berani mengambil peluang itu. Ngapain gua hanya masuk ke dalam bisnis atau trading atau investasi yang kalau gue jual Rp1 nanti naik Rp1, gue jual 500, nanti gue untungnya 550. Lambat. Kapan Anda mau kaya? 1:1. Inflasinya Anda cuma kalah sama inflasi. Anda dapatkan uang, harga barang naik. Ya begitu kita aja hidup Anda. Tetapi Anda harus menggunakan leverage 1:100, yaitu di futures market. Untuk lebih detailnya ada email saya. Saya selalu sertakan email saya. Segera hubungi saya supaya Anda cepat jadi orang kaya. Kan hanya leverage lah yang membuat Anda itu jadi orang kaya. Anda bisa cuan berlipat-lipat. Ingat, kembali lagi saya ulang, resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Jadi jangan Anda pikir Anda tidak mengambil resiko itu Anda bisa jadi orang kaya. Tidak ada. Itu karena dunia ini berubah amat cepat. Anda pikir itu strategi yang bagus, Anda tidak mengambil risiko. Justru satu-satunya strategi yang dijamin akan gagal, yaitu Anda tidak mengambil risiko apapun. Jadi kalau Anda tidak masuk ke dalam futures market yang menggunakan leverage tradingnya, maka Anda dijamin pasti miskin selamanya sampai ke liang kubur. Tentunya Anda harus mendiversifikasi. Jadi Anda kalau memang masih hati-hati, ya Anda tetap trading saham, Anda tetap beli yang konservatif, tetapi Anda juga harus diversifikasi sebagian modal Anda, dana Anda ke yang berisiko, yang menggunakan leverage. Supaya jika Anda sukses di trading futures leverage ini, itu bisa menutup investasi Anda yang tidak berguna itu, yang kalah sama inflasi itu. Ya, itulah yang membuat Anda jadi orang kaya. Satu-satunya cara yang bisa membuat Anda jadi orang kaya adalah Anda menggunakan leverage. Dan leverage itu hanya ada di futures market. Segera hubungi email saya. Ulang lagi nih, email saya cepat dihubungi supaya Anda cepat jadi orang kaya. Menggunakan leverage supaya Anda masuk dalam kelompok 10% itu. Jangan, karena dunia ini makin hari itu makin susah. Anda itu bukan makin kaya, makin miskin. Inflasi itu makin tinggi terus. Harga barang itu akan makin naik terus. Sedangkan kalau Anda masuk dalam investasi atau trading yang konservatif, selama tinggal Anda tidak dapat apa-apa. Anda hanya sia-sia. Dari dulu 10 tahun lalu sampai dengan sekarang, Anda tidak berubah. Kalau Anda menggunakan leverage, 10 tahun ke depan Anda berubah nasibnya. Jangan takut risiko, karena hanya risikolah yang berani mengambil risiko, yang berani mengambil peluang, itulah orang kaya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sebarkan kepada semua orang supaya mereka jadi berubah hidupnya jadi orang kaya. Sukses untuk Anda.